kita bisa mengikuti proses acara Rakertin tadi sudah dibuka oleh beliau Roy Surya PWN Jawa Tengah, Romo Kiai Haji Ubedillah Sudarmo. Nah, saat ini kita sesinya adalah membicarakan tentang satu tema yang menjadi isu strategis bagi PWLP PAMEN Jawa Tengah, yakni pendidikan inklusi. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Roy Surya bahwa pendidikan inklusi itu adalah kita bagaimana memberi kesempatan yang sama pada seluruh anak agar gembira bersama, tertawa bersama, dan seterusnya di sekolah yang Bapak Ibu semua kelola. Pada dasarnya pendidikan inklusi ini memang kita dari aspek regulasi, dari aspek yuridis itu sebenarnya sudah sangat lengkap. Pendidikan inklusi adalah mengemban amanah Undang-Undang Dasar 1945, mengemban amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sensitivitas, mengemban amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengemban amanah juga daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, tema ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam konteks pengolahan kita di sekolah ataupun juga di madrasah. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sebenarnya mungkin tema ini bagi sebagian kita bukan satu tema yang baru, karena di Dinas ya atau Dikbud itu sebenarnya sudah sangat lama memulainya, gitu ya. Kita ingat dulu ada sejak tahun 2009 muncul Permendiknas nomor 70 ya tentang pendidikan inklusi. Mereka mencoba untuk mempraktekannya seperti itu. Meskipun di lapangan banyak sekali mengalami kendala dan banyak sekali mengalami kegagalan, tetapi karena ini adalah amanah daripada Undang-Undang Dasar, seharusnya memang terus untuk digalakkan. Di wilayah Kementerian Agama juga sebenarnya sudah diatur lewat PMA nomor 90 tahun 2013, kemudian juga menjadi PMA nomor 60 tahun 2015 tentang pendidikan madrasah. Seperti itu, di sana sudah juga mengatur tentang pendidikan khusus dan layanan khusus. Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini dalam rangka perkenalan kita tentang pendidikan inklusi pada Bapak Ibu semua, kita berangkat dari sebuah kenyataan bahwa yang kami temui di lapangan, setiap madrasah, ini yang kami temui di lapangan, setiap madrasah pasti ada anak berkebutuhan khusus. Data yang kami temui di lapangan itu, setiap madrasah hakikatnya pasti ada anak berkebutuhan khusus. Hanya persoalannya disadari atau tidak, ya kan? Punya ilmunya atau tidak, dilayani atau tidak, ada manajemennya atau tidak. Itu yang membedakan apakah madrasah itu atau sekolah itu inklusif dan tidak. Seperti itu. Tetapi bahwa fakta di setiap madrasah atau di setiap satuan pendidikan pasti ada anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Oleh karenanya ini, mari kita menjadi renungan, mari kita diskusikan bersama. Siang hari ini kita akan dipandu oleh 3 narasumber sekaligus. Yang pertama yakni Ibu Feva Lenawati. Beliau adalah kepala dari SD Inklusi Cita Bangsa Semarang, S1 dan S2-nya di Unika. Beliau psikolog juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat diskusi yang luar biasa bagi kita semua. Kemudian yang kedua, beliau adalah Bapak Supriyono Subagir, Dr. Supriyono Subagir, MPD.
Beliau adalah konsultan di UNICEF Surabaya. Beliau nanti akan memaparkan tentang apa sih tingkat inklusi itu, gitu kan? Hakikatnya seperti apa dan apa yang dilakukan oleh UNICEF dalam konteks pengembangan pendidikan inklusi. Dan yang ketiga adalah Bapak Supriyono juga, tapi tidak ada sebagainya. Bapak Supriyono, MPD, kemana kan? beliau lulusan SD Salatiga, MPD-nya. Saya juga kepala MIMA, Pak Ali Presiden. Beliau nanti akan cerita bagaimana mengelola madrasah inklusi, karena mungkin asumsinya kita semua akan mengatakan bahwa mengelola pendidikan inklusi itu berat. Nanti beliau nanti akan cerita bagaimana caranya, gitu ya, dan bagaimana cara kita menggunakannya. Oke, mungkin yang pertama Oke, baik. Bu Lena dulu nih. Mungkin pertama apa ya, 10 menit ya, Bu. Mungkin perantara. Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya untuk sharing pengalaman sebagai kepala sekolah dan psikolog, di mana SD Cita Bangsa sudah sejak berdiri sudah mencanangkan sebagai sekolah dasar inklusif. Nanti saya akan sedikit bercerita tentang latar belakang pendirian SD Cita Bangsa secara seluas, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini. Selain sebagai psikolog, saya terlibat di dalam riset tim dengan Universitas Sudio Pramono, Magister Psikologi dengan Universitas Radboud Nijmegen Belanda. Itu tentang neurofeedback untuk anak ADHD yang sekarang masih running. Kemudian juga aktivitas saya sebagai dosen di event veteran, sebagai dosen di mata kuliah pendidikan anak usia dini, dan kesempatan lainnya. Kebetulan kami sudah membuka cabang di Batam, ada sekolah berkebutuhan khusus di sana. Baiklah, saya mulai karena waktunya cukup sebentar, 15 menit. Tantangan pendidikan inklusi. Nah, hampir 70% ABK tidak memperoleh pendidikan yang layak. Ini fakta. Kemudian BPS 2017 jumlah ABK di Indonesia 1,6 juta, 1 juta lebih ABK belum memperoleh pendidikan. Kemudian 30% yang sudah memperoleh pendidikan, hanya 80% ada di pendidikan inklusi di SMP dan sekolah inklusi. Selebihnya di mana? Beberapa orang tua yang ada di beberapa kasus sengaja tidak menyekolahkan mereka karena terkendala biaya. Satu yang kemudian juga terkendala oleh malu, stigma. Jadi mereka menyembunyikan anak tersebut sehingga tidak memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai. Apa sih permasalahan di Indonesia? Nah, inilah permasalahan stigma ABK. Label terhadap ABK belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat kita. Masih terjadi bullying. Kemudian biaya yang cukup tinggi. Nah, kebetulan di sekolah di Semarang itu sudah ada penunjukan sekolah berkebutuhan khusus atau inklusif. Ada beberapa sekolah yang memang ditunjuk dari dinas. Nah,
Nah, namun SDM, guru dan sarana prasarana masih kurang memadai. Legalitas hukum yaitu merupakan surat keputusan dari pejabat setempat. Ini penting. Jadi ada regulasi dari pemerintah setempat bahwa sekolah ini merupakan sekolah inklusi. Itu penting ya. Bapak Ibu tidak apa-apa kalau memang belum mempunyai ini, nggak ada kurikulum, tetapi yang penting lihat action dulu, jalan dulu. Jadi action dulu. Karena kalau menunggu semuanya lengkap, harus lamaan. Ya, pada setiap tahun prevalensi anak berkebutuhan khusus itu mengalami meningkat terus. Ya, setiap tahun prevalensinya itu selalu meningkat. Hampir 2% dari jumlah penduduk. Nah, saya akan lewati beberapa soalnya waktunya. Ini peraturan Menteri Permendiknas Dasar Umumnya Nomor 70 Tahun 2009. Kita tahu bersama bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, polio, kemudian CP, nah itu emosional dan atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa seperti gifted, perlu mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Ini adalah dasar hukum dari Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Saya lewati. Nah, tadi sudah disampaikan sama beberapa narasumber bahwa apa sih pendidikan inklusi? Kesetaraan. Kemudian tidak ada perbedaan antara anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang kita sebut sebagai different ability atau disability. Mereka belajar bersama-sama di dalam suatu sekolahan tanpa ada perbedaan. Itu yang dinamakan pendidikan inklusi. Nah, antara lain adalah anak-anak yang mengalami ini emosional. Ada beberapa anak yang memang di sekolah kami sudah ada, yaitu anak autisme, anak autis, spektrum autis, itu ada high function. Kalau high function kita tidak terima, ada yang menjadi anak SLB, ada anak ADHD, anak dengan gangguan belajar seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia, dan lain-lain. Nah, yang perlu disadari bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan education for all. Jadi Bapak Ibu, kalau memang harus memang niatnya untuk semuanya inklusi, tidak apa-apa. Yang penting action dulu, pelan-pelan nanti dilengkapi sarana prasarana. Nanti saya akan sharing bagaimana sih awal mula untuk kita supaya melengkapi sebagai sekolah inklusi. Nah, ini adalah faktor pendukung keberhasilan pendidikan inklusi, antara lain sikap dan keyakinan yang positif, ada kurikulum. Nanti kurikulum itu adalah kurikulum modifikasi. Jadi kurikulum yang sudah ada yang dari Diknas, kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan karakter peserta didik. Kemudian ada IEP, Individual Education Program. Itu memang harus ada karena setiap anak inklusi adalah mereka mempunyai karakteristik belajar yang berbeda. Anak autis tidak sama dengan anak ADHD. Anak autis tidak sama belajarnya dengan anak slow learner, seperti itu. Kemudian dukungan sistem dan metode mengajar. Metode mengajar pada anak-anak ini berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah nomor 5, resource center. Ada suatu tempat yang merupakan ruang belajar bersama antara guru. Nah, ini adalah tersedia program keterampilan kompensatoris. Kemudian lingkungan fisik sekolah diadaptasikan agar lebih aksesibel bagi ABK. Itu adalah untuk anak-anak misalnya
misalnya Bapak Ibu di sekolahnya menerima anak dengan gangguan tunanetra, maka Ibu Bapak juga harus menyiapkan guru yang bisa mengajar guru braille seperti itu. Nah, santriwati, ini adalah prinsip pengelolaan pendidikan inklusi. Apa aja? Belajar, kemudian kita membangun kelas yang menyenangkan. Antara interaksi antara guru dan siswa itu harus terjalin dengan baik. Tidak ada perbedaan antara murid yang memang kemampuannya different ability yang terbatas dengan murid yang memang normal. Bahkan di sekolah saya, murid yang memang normal itu menjadi teman sebaya, tutor teman sebaya, mengajari siswa yang berkebutuhan khusus, jadi menjadi tutor teman sebaya. Kemudian kolaborasi, guru-guru yang ada di sekolah saling bekerja sama untuk meningkatkan proses belajar yang efektif, karena di situ ada anak spesial need, ada anak berkebutuhan khusus. Dan kemudian melakukan evaluasi belajar. Nah, ini ada deklarasi santriwati. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya di Indonesia itu ada dua jenis layanan pendidikan inklusi. Satu, sekolah biasa atau yang kita sering sebut sebagai sekolah umum, ya, baik negeri maupun swasta. Itu sekolah itu sekolah-sekolah yang biasa. Tetapi ada juga sekolah luar biasa atau sekolah khusus yang mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan anak ABK. Namun ini terjadi segresi. Segresi itu perpisahan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pendidikan inklusi yang dimana pendidikan itu menyatukan semua anak-anak, bahwa anak-anak itu mempunyai hak yang sama untuk belajar bersama, terlepas mereka memiliki kelainan atau different ability, entah itu autis, entah itu polio, entah itu merupakan ada gangguan emosi, conduct disorder, ADHD dan lain-lain. Itu yang sedang diupayakan untuk kita dobrak bersama-sama dengan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Ini adalah seleksi. Bagaimana seleksi yang memang kalau Bapak Ibu di sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi? Ya, ini sebaiknya memang berkolaborasi dengan siapa? Psikolog, dengan dokter, ya. Itu screening. Jadi screening oleh psikolog atau profesional. Ini penting. Karena di dalam screening nanti akan dilakukan deteksi dini oleh psikolog, akan didiagnosa apa gangguan belajar, atau didiagnosa sebagai anak autis, anak ADHD, atau anak leader, atau anak cerebral palsy dan lain-lain. Kemudian guru juga dilibatkan dalam observasi dan asesmen. Setelah itu baru dilakukan penempatan. Nah, apakah anak ini bisa belajar? Nanti ada model-model kelas inklusi yang nanti saya sampaikan. Kemudian IEP itu adalah Individual Education Program atau PPI, program pengajaran individual. Ini adalah bagaimana deteksi dini, dokter atau psikolog, kemudian intervensi medis, terapi, perilaku okupasi dan bicara. Prinsip pendidikan inklusif. Guru bersikap positif terhadap kebinekaan. Kemudian guru tidak boleh membedakan satu sama lain anak-anak. Interaksi promotif
pencapaian kompetensi akademik dan sosial, pembelajaran adaptif, kemudian hidup dan belajar dalam masyarakat, dan belajar dan berpikir independen. Ini semua adalah prinsip pendidikan inklusif. Cukup banyak ya, tapi pelan-pelan. Yang penting Bapak Ibu sudah ada keterbukaan untuk menerima anak-anak itu dulu. Itu penting. Jadi action dulu. Sambil pelan-pelan nanti dilengkapi sarana prasarana maupun ditingkatkan SDM guru. Ini perbedaan sekolah inklusi dan sekolah reguler. Pada sekolah inklusi, kurikulum dirancang dan diajarkan berdasarkan kebutuhan. Sementara kalau di sekolah reguler mengikuti kurikulum yang berlaku, kurikulum 2013 ya. Kemudian partisipasi penuh sudah mulai terbentuk dan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Kalau yang di sekolah reguler, partisipasi belum sepenuhnya terjadi. Kemudian ada perbedaan sikap. Yang paling menonjol adalah melatih kepekaan anak-anak. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus dilatih. Mereka kan harus mandiri. Nah, mereka akan melihat anak-anak yang normal ini sebagai model, role model. Nah, ini adalah model kelas inklusi. Ada beberapa model. Ini yang disebut SS ini adalah non ABK, kemudian Y ini ABK, dan G1 itu adalah guru kelas mapel. Ini semuanya belajar bersama dalam satu kelas. Ini yang dinamakan kelas reguler atau inklusi penuh, karena belum ada guru pembimbing khusus atau yang disebut sebagai GPK. Siswa ABK yang tidak mengalami gangguan intelektual mengikuti pelajaran di kelas biasa. Jadi biasanya untuk sekolah-sekolah yang sedang awal melakukan sebagai sekolah inklusi, biasanya memilih kelas reguler atau inklusi penuh ini. Karena ini syaratnya tidak menuntut banyak, jadi mudah dilakukan. Kemudian ini yang klaster. Klaster itu dengan model di mana anak berkebutuhan khusus belajar dengan guru GPK, didampingi guru GPK. Di situ di kelas itu ada guru kelas, tetapi juga ada guru GPK. Maksimalnya 4 anak spesialis atau berkebutuhan khusus dengan 1 guru GPK. Nah, yang ini ada pull off. Ini biasanya sekali waktu anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK itu ditarik ke ruang sumber untuk belajar sendiri. Kalau yang 2 tadi kan di dalam kelas yang sama. Nah, ini misalnya anak ini tidak memahami matematika untuk penjumlahan, dia diambil untuk belajar di ruang sumber sendiri. Jadi ada perbedaan kelas, tapi nanti suatu saat akan kembali ke kelas utama lagi. Cluster and pull off ini adalah kombinasi. Jadi suatu waktu bisa dilakukan pull off, suatu kali waktu bisa belajar bersama-sama. Nah, ini kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, jadi memodifikasi beberapa kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk apa sih yang harus disiapkan kalau kita ingin bergerak di sekolah inklusi? Karena sekarang karena prevalensinya cukup tinggi, maka mau tidak mau kita harus menyiapkan. Ini adalah guru kelas, guru mapel, dan ada yang kita kenal sebagai guru pembimbing khusus atau GPK atau schedule teacher. Nah, schedule teacher ini biasanya untuk anak-anak yang memang masih belum bisa konsentrasi, sering lari ke sana kemari, kemudian tidak bisa fokus, perilakunya aktif, sehingga guru kelas ini harus
Siap. Nah, itu yang perlu disadari bersama. Pokoknya action dulu tahun ajaran depan ini sudah menerima anak inklusi, anak berkebutuhan khusus. Jangan takut untuk menerima itu karena nanti sambil berjalan, sambil belajar bersama-sama. Adakah regulasi yang sudah dipenuhi dan redefinisi tentang konsep difabel? Sebenarnya anak-anak ini kalau dikatakan difabel atau different ability itu kurang tepat karena ada salah satu teman yang mengatakan mereka itu bukan difabel. Difabel itu untuk orang-orang yang melakukan tindak kejahatan seperti pencuri, koruptor, itu difabel. Tetapi untuk anak-anak seperti ini tidak ada sebutan lain karena mereka diperlakukan sama. Mereka adalah given atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh menyebut mereka difabel atau apik atau spesialis seperti itu. Karena dengan menyebut mereka seperti itu, secara tidak langsung kita sudah melakukan diskriminasi. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Lena. Bapak Ibu, nanti LPM sebenarnya sudah katakan mengusung isu pendidikan ini. Kita sudah membangun di beberapa kabupaten, nanti dari pengurus akan menjelaskan dirinya gitu ya. Tapi secara garis besar kami sudah melakukan pendampingan ke 4 kabupaten, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Brebes. Nah, kebetulan yang Pekalongan, Batak, dan itu, ya. Insya Allah, ke depan seluruh sekolah madrasah di LPM Ma'arif NU Jawa Tengah kita damping untuk bisa inklusi. Amin. Nah, salah satu madrasah yang inklusi yang dibawa LPM Ma'arif itu adalah LPM Ma'arif Keji. Adanya di Desa Keji Ungaran Barat. Ini sudah menjadi sekolah percontohan level nasional juga dalam konteks madrasah. Kepala madrasahnya namanya Bapak Supriyono. Beliau nanti akan cerita, gitu kan? Akan cerita bagaimana mengelola pendidikan inklusi di madrasah. Monggo pada Bapak Supriyono dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para senior, Pak Ibu, dan senior-senior yang lain. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, saya akan bicara tentang pendidikan inklusi, tetapi dari hanya sebuah series cerita-cerita saja. Bahwa ini kami telah melakukan beberapa tahun yang lalu dan kami sangat menikmati kegiatan pelaksanaan pendidikan inklusi ini. Mungkin sebelumnya di-play dulu Mas. Bareng sejenak lihat tayangan kami di televisi. Mas Fikri mana? Mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Nah, langsung dulu ya. Langsung ya. Putar videonya nanti. Nah. Iya, coba.
Semoga bisa. Semoga bisa. Sambil menahan nafas Bapak Ibu. Sudah? Dari sini. Sepertinya ada masalah di audionya. Di sana? Dinaikkan lagi aja. Ah, 80%. Masuk. Iya, ya udah. Udah. Kembali ke slide aja Mas. Ya. Baik. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu hanya video yang ditayangkan oleh Metro TV pada tanggal 30 Juni tahun 2019 yang lalu. Ya. Nanti bisa dicari di YouTube. Ada banyak YouTube yang dikeluarkan oleh TV baik lokal maupun nasional tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kecil. Ya. Belum? Mana? Oh, diganti. Cepat. Cepat aja, cepat nah. Baik, pendidikan inklusi tadi sudah disampaikan oleh Ibu tentang teori dan lain sebagainya. Saya hanya akan bicara tentang hal-hal yang praktis saja. Jadi memang betul tadi disampaikan oleh apa namanya Bu siapa? Bu Rifa ya sama Mansus. Rata-rata biasanya nih di madrasah kita Bapak Ibu itu selalu saja di masing-masing kelas ya. Itu yang ketika di dalam kelas tiba-tiba dia berdiri lari-lari kemana-mana. Betul begitu enggak? Ada enggak? Lari kemana-mana. Larinya tidak hanya lari diam, tapi biasanya dia sambil mukul temannya, jedok begitu. Ada enggak? Temannya lari dari sana ke sini maunya sempar sampai temannya jatuh. Semakin temannya sengsara, semakin puas dia. Ada enggak anak kita yang seperti ini? Baik jujur baik. Nah, orang banyak, tempat saya banyak. Kalau di sini mungkin tidak ada bedanya. Satu kasus kedua. Ini anak satu kelas saja 20-an, 21-an. Udah diajari yang satu di drill. Ini 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4, 5 tambah 3, 6. Yang 20 anak bisa. Yang 3 anak agak tidak bisa. Yang 1 anak, Bapak Ibu,
gurune tambah naik darah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Bapak Ibu temui nggak yang seperti itu? Itu salah satu indikator, bukan pasti. Ini mesti butuh ini, mesti Pak Kubiak yo, ini jambe yo, malah tekan Pak Kubiak dan lain sebagainya. Ini salah satu indikasi ketika Bapak Ibu banyak memiliki anak-anak seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Persiapkan Bapak Ibu untuk menjadi tokoh-tokoh pendidikan inklusi di kelasnya masing-masing. Begitu, oke? Lanjut. Pendidikan inklusi seperti itu. Ya, kita sudah disampaikan oleh Bu Rifa, memang kita nyatanya masih banyak anak-anak dengan disabilitas, anak-anak dengan difabilitas itu belum sekolah. Ya, ini proses tadi ada segregasi, ada inklusif, ada eksklusif. Harapannya ke depan Bapak Ibu dengan pelaksanaan pendidikan inklusi yang ini, semua anak dalam kondisi apapun, kita terima dengan senang hati untuk dia bisa belajar di dalam kelasnya masing-masing. Tidak harus disendirikan. Kowe cara gene, cara bapakku dia ini tempatku di yang saya di SMP. Kalau dia di SMP ya ngumpet nih gune kamar sana tak kunci biar kamu tidak mengganggu teman-temannya. Itu. Baik Bapak Ibu. Ini proses pengelolaannya juga disampaikan oleh Bu Rifa, ada reguler, ada cluster, ada pull out dan lain sebagainya. Di Kecil juga seperti itulah. Saya akan perkenalkan Bapak gambaran sedikit bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di MI Kecil Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Kecil itu nama desa. Bukan sebutan untuk kepala madrasahnya. Kepala madrasahnya luwih kejam. Kecil itu nama desa Bapak Ibu. Katanya sih kata orang tua diikat dari diikat itu dikumpulkan. Dulu isinya orang yang bercerai-berai dikumpulkan menjadi satu. Ini kawasan kami di lereng Gunung Ungaran, kampung kecil, kampungnya kecil, hanya ada 3 dusun. Yang satu dusun tidak mungkin sekolah ke madrasah kami karena jauh dan terisolir. Tinggal 2 dusun, ada 1 SD, ada 1 MI. SD-nya banyak muridnya, MI-nya banyak ruangan kosongnya karena tidak ada muridnya. Ini gedung kami Bapak Ibu tahun 2009. Bagus sekali saat itu tahun 2009 karena kami punyanya hanya seperti ini Bapak Ibu. Orang bilang sekolah boleh ada kebun. Kata sebab apa di depan sekolah ini itu ada kandang koloni milik warga desa kebun. Sing sekolah ini pokoknya dari mobil. Jadi mobil Pak. Dan mobil ini sak desa mesti cito. Nek urung mati berarti urung ono pengganti mobil berikutnya. Walhasil apa? Cahaya ini mesti nganggur. Orang iso dadi pegawai, orang iso kerja pabrik dan lain sebagainya. Pokoknya total kompak, semuanya kompak seperti itu. Dengan apa? Dengan prestasi yang sangat rendah. Saat itu kami ada 15 MI. Alhamdulillah ketika ujian nasional ada Etanas, kami selalu juara 1 kalau tidak juara 2. Dari mana? Dari bawah. Karena orang lainnya 14, orang lainnya 15. Ini MI apa meneh SD, MI wis tambah blorot sampai oleh satu kesana. Tidak ada prestasi. Posisi muridnya kayak begini Pak Bu. Ngeri Bapak ya. Ngeri jidan. Ngeri banget berarti ngeri jidan. Muridnya terbanyak sejak berdiri karena dulu saya sarjana di madrasah ini. Saya alumni di madrasah ini. Tahun 70, tahun 80-an saya
saran Bapak Ibu, bayar dulu 35.000 iso arti wis alhamdulillah. Ya muridnya saya tahu kayak gitu. Gitu. Saat itu kayak belum ada bantuan operasional sekolah juga. Untuk menjawab ini semua, kami bertekad di tahun 2010-2011 kami menyelenggarakan pendidikan inklusif. Untuk apa? Untuk niatan awalnya nambahin murid. Itu aja. Kita berurapan di mana Bapak Ibu, kami menyelenggarakan pendidikan inklusif ABK data. Setelah banyak berdatangan, KO gurune tidak punya kemampuan apa-apa. Kan begitu. Mungkin tiba-tiba ada stigma terhadap MI kami itu, Masya Allah dari masyarakat. Oh, sekolah ini MI kecil, ngomong ketularan kayak mencari dan percakapan seperti ini. Masya Allah, betul terjadi seperti itu. Terus gue aku cepat menjadikan pikirannya teknologi Bapak. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 400. Ya, tetapi kami imbangi Bapak Ibu karena kami punya keyakinan ayat Al-Quran yang terus digelorakan di madrasah bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat, bisa menjadi alat terapi yang luar biasa. Kami yakin itu. Lanjut ini proses perjalanan kami Bapak Ibu tahun 2010-2011 sampai akhirnya 2014 kami ada program tahfidz, 2015 baru dibantu oleh Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama bingung mengirim bantuan, sing dibantu sopo. Karena tanya Pak Kambil se-Indonesia, Pak mana ada madrasah inklusif di kabupaten di provinsi Bapak? Jawabannya semua Pak Kambil bilang tidak ada Pak di tempat kami. Tidak ada, padahal ada di inklusif. Akhirnya ditemukanlah oleh Kementerian Agama Pusat dan kami mendapat bantuan 365 juta. Alhamdulillah. Kemudian baru tahun 2006 kami mendapatkan SK dari Kementerian Agama. Jeda antara 2010 ke 2016 kita ada waktu 6 tahun. 6 tahun itu saya orang lulus diizini atau belum, sudah mendapat penetapan dari pemerintah atau belum, karena nyata-nyata di madrasah kami ada ABK, maka kami layani dengan sepenuh hati dengan kemampuan yang kami miliki. Ya makanya orang penetapan terus kita nggak bisa berikan layanan, bisa Bapak Ibu. Di sini ada sekolahnya Mas Niam, madrasah Mas Niam, itu belum mendapat penetapan, tapi sudah menjalankan sudah bertahun-tahun belajar dari beliau. Ma'arif yang mengakui, ya saya itu dulu dianggap gila di mana-mana, hanya Ma'arif yang bilang gak gila. Terutama mungkin pondok gilanya enggak ada, pondok progresnya sama. Baru kita masuk ke program Auskai, masuk 2017 ada UNICEF masuk, tapi dan kawan-kawan sampai hari ini saya bisa berdiri di sini Bapak Ibu. Ini model layanannya tempat kami. Jadi ingat Bapak Ibu, ABK itu ada dua. ABK ada dua. ABK dengan hambatan intelektual, sing wow, diulang Pancasila terus begitu. Itu berarti kemungkinannya hambatan intelektual. Ada yang anak pinter tapi bener kalau itu udah gitu, aku sih ini bisa jadi hambatan tetapi bukan intelektual. Untuk menangani dua orang ini perlu langkah yang berbeda. Untuk melaksanakan langkah ini tidak harus mudah, sarjana luar biasa pendidikan khusus. Kita belajar dengan dia. Tapi teman saya dulu saya bilang begini, guru matematika semula guru PAI. Benar gak? Isinya guru PAI kabeh. Termasuk aku PAI. Dia jadi kepala madrasah. Dia teladan tingkat nasional.
Dan Bapak Ibu pasti bisa. Guruku matematika, sing akhirnya anaknya nilainya 10 itu juga hanya lulusan PA. Bisa nggak kata Bapak Ibu? Bisa, asal mengajar dengan hati. Karena kita punya kemampuan seperti itu. Ini kelas kami ada kelas umum, kelas reguler, kemudian seperti yang Ibu Viva tadi bilang, kami punya ruang sumber atau resource room. Begitu. Sebenarnya ini bisa diambil, meskipun tidak ada suaranya tidak apa-apa Mas, karena ini hanya tampilan-tampilan saja. Ini model-model kami menangani anak-anak di madrasah kami. Tidak ada suaranya tidak apa-apa. Nah, ini proses pembelajaran di ruang sumber. Waktu habis ya? Oke. Prosesnya sama Bapak Ibu, sama. Tetapi pastikan dia berada di kelas. Oke, karena waktunya sudah mendekati habis. Berkah pendidikan inklusif untuk anak kecil. Ya, berkahnya ini Bapak Ibu, sejak tahun itu, tahun 2015 sampai sekarang kita bangun terus. Alhamdulillah rezeki min haitsu la yahtasib. Orang ngejoki proposal ditelepon dari kementerian, Pak, belum ada mengajukan program inklusi 50 juta sekian tahun. Panjenengan turun. Orang ngejoki tapi dikei turun betul. Akeh koncone itu. Kami bangun terus dan belum selesai sampai sekarang karena ada uangnya. Tapi kondisi madrasah kami sudah seperti ini. Murid kami sekarang sudah 110. Oh, 210 dari 58. 210 peningkatannya sekian ratus persen. Kan begitu. Kemudian ABK kami ada 25 dari 210. Guru kami sekarang ada 23 dan punya sepeda motor semua. Di rumah punya TV semua. Dan sepeda motornya loro, bayarannya pas ngangsur kendaraan, iso ngangsur, pas pengen tutup TV, iso tutup TV. Berkah pendidikan inklusif. Kalau tidak inklusif sudah mati madrasah kami. Ya itu. Terus berkah yang lain, pejabat-pejabat hadir, Pak Direktur, kemudian dari ini Pak siapa? Pak Arifin Junaidi, ini dari Tokyo, kemudian dan lain sebagainya. Ada lagi ini pejabat RI nomor 1 ini. Nah ini sama ini. Ini dari Indonesia. Pejabat-pejabat datang ke orang muda. Kata Pak Arifin gimana? Di sekolah setengah jam lagi tunggu kami. Tiba-tiba bawa pejabat dan lain sebagainya. Volunteer service. Nah, ini pengalaman diajak jalan-jalan Pak Direktur ke Korea Selatan kemarin untuk belajar tentang pendidikan inklusif di sana. Nah, Bapak Ibu yang tidak boleh lupa, Bu Viva tadi bilang, untuk melaksanakan pendidikan inklusif harus berani membuat proposal. Dengan apa? Bekerja sama dengan pihak lain, dengan psikolog, dengan yayasan SLB, dengan apapun yang mereka memang mampu mengelola anak-anak berkebutuhan khusus. Ini kita yang ada di lingkungan medianya, kita menjadi pusat kajian baik dari Kementerian RI pusat sampai ke anak-anak PPL itu. Dan bagaimana merancang ini harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bagaimana merancang menjadi madrasah inklusif? Pertama, siapkan sumber daya. Yang pertama sumber dayanya siapa? Yang harus siap dulu adalah kepala madrasah. Sinten kepala madrasah? Nek pengen kecil itu, nek pengen jenengan yo jenengan. Gurune sesemangat apapun, nek kepala madrasah berwaktu lanjutkan
lanjutkan tekan gone jejer orang kafe. Pertama dimulai dari leadership jenengan yang harus melakukan kalau pengen menjadi madrasah inklusif. Baru yang lain niatkan lakukan. Yang kedua, kenapa harus inklusif? Saya akan mematchkan mutu dengan pendidikan inklusif. Saat itu kami begitu, sekarang menjadi seperti ini. Saya sudah tidak butuh murid saya sudah 500, murid saya 1000, murid saya 2000. Perlu tidak pendidikan inklusif? Wajib. Semakin banyak murid panjenengan melaksanakan pendidikan inklusif, hukum yang semakin wajib semua jenenge wajib monggo langgo dari bahasa itu. Oke, karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana kita merubah pola sistem pendidikan kita mengikuti anak-anak kita, bukan sebaliknya. Kita membuat anak kita mengikuti sistem pendidikan yang kita buat. Ini kayaknya tidak ada waktu. Sudah, tentu saja saya berharap Bapak Ibu bibit-bibit pendidikan inklusi yang sudah ada di tempatnya Pak Nia, kembangkan di tempatnya Bapak Ibu. Kita akan bekerja sama melalui LPM Jawa Tengah, akan saling berbagi pengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk Pak Apri, sebenarnya saat ini di ruang-ruang publik kita sudah mulai seluruhnya mengarah kepada inklusi. Kita lihat infrastruktur jalan misalnya, terus kemudian bangunan itu semuanya harus aksesibel, rumah sakit, terus kemudian tempat umum ya, perkantoran dan seterusnya, mall itu semuanya sudah harus aksesibel. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang bingung itu di sektor mana? Di sektor pendidikan. Betapa susahnya inklusi itu masuk di sektor pendidikan seperti itu. Dan berdarah-darah. Oleh karena itu saya persilakan kepada Pak Supriyono Subakir dari UNICEF untuk menceritakan apa yang dilakukan UNICEF dalam konteks pendidikan inklusi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Minta terkait Bapak Ibu. Apa kabar Ibu? Bapak nggak boleh jawab. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Difoto dulu Pak. Cium. Oh Mas. Makasih. Bapak dan Ibu duduk dengan yang sejenis, boleh berdiri Pak Bu. Jadi untuk ilmu kesehatan berdiri boleh sambil dengerin saya. Kalau sekitar jam 9 sampai 11 kok ngantuk itu cacingan. Nah supaya cacingnya hilang Bapak Ibu berdiri, oke? Sudah berdekatan dengan yang sejenis ya, tapi nanti bisa batal ya. Hadap kanan gerak, oke? Oke, dipijat yang di depannya. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dipukul-pukul Bu, dipukul-pukul. Lu cecek. Ini cecek Bapak Ibu gak wani bakal tenang sampai tidak. Oke. Berhenti gerak, balik kanan. Aku enak gak balas, saya ganti balik kanan. Ganti. Nah, balik kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pukul-pukul, oke. Cukup, terima kasih. Kembali duduk sekali, boleh bongkek badan. Sehat tak? Udah dijamin gak cacingan ya. Nanti besok kalau Bapak Ibu di sekolah jam 9 ngantuk cacingan, cepat cari obat cacing gitu ya. Cacing itu banyak bahayanya. Dulu kita belajar tentang cacing, ada cacing apa? Cacing tanah,
Cacing pita. Apa? Apa? Kremi. Iya wis jenenge kremi ya iki cacing ngene kremi. Nah, apa lagi? Ada cacing yang paling bahaya, Pak. Cacing di bawah perut itu bahaya, Pak. Ya, betul, Pak. Itu harus di rambut jadi biar tak kemana-mana. Oke, saya Supriyono dari UNICEF wilayah Jawa. Senang bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Yang di belakang dengar suara saya? Bisa lihat saya? Tatap mata saya ya. Oke. Dari UNICEF wilayah Jawa, kami bekerjasama dengan LP Ma'arif sudah mulai tahun berapa, Mas? 2017 ya. 2017 fokus pada pendidikan inklusif. Tadi dijelaskan, pernah dengar pendidikan inklusif nggak? Pernah? Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Oh ya, berarti mendengarkan semua. Mulai tadi pagi udah pendidikan inklusif kok ya. Alhamdulillah. Ya, fokus kami pada pendidikan dasar, madrasah, ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Tetapi tahun ini kami akan meningkatkan kepada pendidikan di tingkat SMA, MA, SMK dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau saya sebut gini, kita ngobrol lagi. Kalau Bapak dan Ibu mendengar atau melihat ABK, apa yang diberikan Ibu? Bapak? Apa? Apa, Pak? Tahu nggak, Pak? Anak berkebutuhan khusus. Oke, satu. Yang lain, apa yang menjadi, mungkin pertanyaan saya salah. Apa yang Bapak belum berkebutuhan, Mas? Makasih. Ini disuting terus. Apa yang menjadi pikiran Bapak ketika ketemu anak ABK? Yang berpikir apa? Kasihan. Satu. Membantu. Dua. Itu mau patang persen dua. Ayo. Greget. Mengarahkan. Oh iya. Konconnya barang pokok mengarahkan. Apa lagi? Bu? Nembak. Apa Bu? Mendampingi baru 4 dari 400 ya. Ayo. Apa Bu? Menyantuni baru 5. Ayo. Menjengkelkan. Enggak nyamuk ya, menjengkelkan. Bagus. Ayo apa lagi? Ya. Sedih 10. Ayo, baru 7. Apa? Rumit. Unik. Oh, unik. Punya ABK nggak Bu di sekolahnya? Berapa? 1. 4. Banyak, Pak. 6. Akeh itu loh. 33. Oh, lebih dari 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ketika Bapak Ibu bilang tadi apa? Menyedihkan, apa yang dilakukan? Bapak, menyedihkan itu apa yang dilakukan? Biasanya kalau di sekolahan ada anak yang ABK itu biasanya kan anak sekolahnya itu kan memunculkan gitu. Jadi biasanya kan kita merasa iba sedih hatinya karena memang anak itu tidak seperti temannya dan dia biasanya itu dikucilkan. Jadi yang kita merasa iba sedih. Biasanya kita kita rangkul, kita ajak bicara, kita ajak bermain mungkin supaya anak itu tidak tersisihkan dengan yang lain, kita ajak bicara.
Gus, makanya pengen suara bapak apa pak tadi? Tadi apa tadi? Mengarahkan pak, mengarahkan. Coba ceritakan mengarahkan itu gimana pak? Mengarahkan itu gimana? Ayo polisi kan Pak. Supaya anak tersebut misalkan belum sekolah diarahkan ke suatu sekolahan, jadi supaya anak itu bisa berkembang untuk tidak ada pendidikan. Makasih. Apa tadi? 10 menyajikan unik. Siapa yang ngomong unik? Unik. Unik. Nah itu kalau anak itu unik, terus ibu sebagai guru atau kepala sekolah, ibu kepala sekolah apa yang ibu lakukan? Pertama, kami melakukan tindakan memberikan perhatian khusus untuk anak yang ABK tersebut. Misalnya kami ketika pembelajaran ada waktu khusus untuk anak tersebut di akhir atau kadang-kadang di awal pembelajaran di awal KBM. Terus kami juga melihat sisi baik anak tersebut dari anak tadi yang mereka berbeda dengan yang lain dan tentunya di bawah standar yang lain. Kami kemarin menemukan juga anak yang ternyata dia ketika dibimbing khusus secara tidak langsung di kelas itu bisa menghafalkan surat-surat pendek contohnya. Tempatnya di mana saja, ketemu dengan saya sendiri di depan kelas, ada duduk bersama, kita bimbing secara khusus seperti itu Pak. Terima kasih, sudah 3 saja. Mewakili 450. Ya, peserta Pak 50 ya Mas ya? 500? 50 atau 50? 500 saja. Ya sudah. 534 diwakili oleh 3 orang ya. Ada kata kunci tadi, membantu dan melihat potensi itu yang penting Bapak dan Ibu. Yang dilihat positifnya, kalau Bapak Ibu lihat negatifnya nggak bisa apa-apa. Nanti ada beberapa contoh gambar yang bisa di oke, yang ini boleh dilihat Mas, bisa bersuara nggak itu? Kalau bisa bersuara Bapak Ibu, yang belakang bisa lihat, tapi nggak kelihatan apa-apa. Saya dapat video ini. Kamu sih nggak bisa ini. Oke, Bapak Ibu, maaf saya punya 2 kepala, 2 kaki, 2 tangan, gandeng, bisa menjalankan. Kenapa? Difasilitasi, ya difasilitasi. Kalau enggak ya tidur di rumah itu Pak. Naik sepeda motor bisa, sepeda motornya dimodifikasi. Nanti Pak Lipri juga bisa bantu Bapak itu modifikasi RPP supaya semua anak bisa belajar dengan baik. Yang selama ini terjadi kan anak harus mengikuti kurikulum, tidak kurikulumnya juga menjadi mengikuti anak. Bapak Ibu bikin KKM, betul? Matematika 80 iya, IPS 80 iya, tercapai belok, dicapai-capaikan, ya dong. Jangan memaksa. Nanti kalau ada anak yang berkebutuhan khusus dalam intelijensia disesuaikan. Anak SMK di Sidoarjo
di Sidoarjo. Istri saya guru SMK BK yang punya ABK. Itu BK nih. Guru BK punya ABK. Ya, autis. Menurut saya nanti beberapa bisa mengerti. Anak itu setelah masuk 6 bulan bisa nyeplok telur, orang tuanya senangnya bukan main. Itu hasil belajar. Ya, hasil belajar tidak selalu angka, tidak selalu nilai. Tadi bisa kafe bagus, you know? Di Muntilan, kemarin dari Muntilan ada anak sudah tamat SLB sampai dengan SMA, menghitung 1, 2, 3 tidak bisa sama sekali, tetapi melayani tamu pinter. Laki, saya coba, saya tidak percaya sebenarnya. Ketika dibawa gelas, Mas berapa jumlah gelasnya? Tidak tahu, hanya tahu, tidak tahu. Tetapi melayani bisa. Jadi kompetensi atau lebihnya apa yang bisa dikembangkan itu menjadi penting. Anak-anak yang kemampuannya rendah pakai celana pun baru di lantai. Kalau enggak dia ngompol. Ada urutannya setiap jam sekian. Kencing katakan gitu, gurunya apa dan yang paling hafal ibunya. Jadi kerjasama dengan orang tuanya, ya. Jam berapa dicatat, namanya piloting pembelajarannya, ya. Nanti akan hafal ketika waktu mau ke kamar mandi ditemani didampingi caranya kencing demikian. Kalau laki yang dampingi bapak ibu ya pak ya, jangan guru. Nanti seperti banding ibunya ini. Loh kok beda? Nggak apa-apa. Ya, ibu sama ibu, apa cewek sama ibu, bapak sama bapak mendampingi. Toiletnya ada begitu. Bisa pakai celana dari tidak bisa, itu menjadi pembelajaran. Hasil belajar dari potensi apa yang harus dikembangkan. Ya, tidak bisa pakai celana menjadi bisa pakai celana, itu hasil belajar. Kok diem? Karyawan ya? Peningkatan, alhamdulillah. Mau keturun, tak tahu. Ya, panas ya bu. Oh, itu gini ada apa tips supaya kipas itu awet. Kalau kipas, nah ini supaya awet ini dilakukan. Nah, awet kipasnya ya. Oke, lanjut. Hasil belajar itu tidak selalu angka, tidak selalu nilai. Potensi apa yang perlu dikembangkan itu menjadi penting. Oke, di MI yang di fasilitas rumah arif yang mana mas yang gambar mas? Itu di MI Ciberem kemarin saya dapat kiriman gambar. Nah, gini bu caranya, harus praktek mendampingi. Ini baru dilatih gurunya oleh Mas Yuda. 6 hari itu 4 hari mas. 4 hari dilatih, langsung mempraktekkan, tidak ada yang sulit. Yang sulit itu yang nggak melakukan, hanya dalam bayangan saja. Piye, terus nggak melakukan. Piye melakukan, mesti bisa. Ya, gitu. Lagi mas, ada yang lain? Ini yang kemarin saya oke, ya ini. Ini cerita yang luar biasa. Satu kelas antara Kevin dan Saifullah. Yang Kevin yang tunanetra yang biasa, yang sebelahnya yang tunadaksa. Dia bersahabat luar biasa. Kemarin saya mau cerita dan sudah satu di Facebook saya di Bapak-Ibu. Saya pasang sengaja terus gurunya bagus. Ini yang tunadaksa tidak mau masuk sekolah. Kenapa? Karena yang tunanetra tidak sekolah. 3 hari tidak sekolah karena dia akhirnya datang ke rumah gurunya. Kenapa nak? Kenapa si Kevin tidak masuk sekolah? Kenapa? Saya kasihan dia tidak punya teman. Ya. Akhirnya oleh guru dia datang ke rumahnya Kevin dan dia bermain sehari. Bapak ibunya tukang sayur. Itu dilayani ke MI. Kalau saya pokoknya kalau dengar saya itu mesti melayani luar biasa, melayani masyarakat itu luar biasa. Tepuk tangan. Saya yakin kalau MI itu sudah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Betul-betul melayani itu luar biasa ya. Ya, itu 2. Nah, nanti kalau yang teman-teman mau ke Ciberem silahkan ketemu itu dan sekarang sudah mulai perkembangan si
bisa dari bau parfumnya. Oh, yang datang Bu Siti, baunya gini, baunya melati. Yang datang Bu Nani, baunya mawar. Yang datang Pak Graset, oh bau oli, tahu dia. Ya. Hafal dia. Punya kelebihan luar biasa, hafalan juga luar biasa. Saya punya kakak tunanetra, sudah meninggal almarhum, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Hafalan luar biasa. Jadi ketika mau tanam padi, disampaikan tanam padi hari Jumat tanggal sekian April lalu. Nanti botolnya nanti ditanya yang tanggal 2 tahun lalu apa? Hafal. Luar biasa. Hafal. Bapak Ibu kalau punya murid tunanetra pastikan kelebihannya apa. Insya Allah selalu ada. Ya, diamati dari ini pekerjaannya kadang-kadang membosankan, tapi pasti luar biasa. Kelebihan lagi anak-anak yang kecerdasannya rendah, yang C yang Haikal itu sayangnya sama ibunya luar biasa, melebihi yang tidak ABK, melebihi dan rata-rata tidak mau menikah. Sayang sekali sama ibunya. Nah, itu modal utama, ditanamkan ilmu yang lain, agama dan sebagainya menjadi lebih sayang lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani kepada individu. Lagi masalahnya kepada kayaknya. Ada mana? Yang ini sedang melatih hafal Al-Quran ini belum. Yang Mas Bamzul ada nggak Mas? Di Facebooknya, di WhatsAppnya Mas Huda. Buka WhatsApp. Nah, ini Bamzul tidak punya kaki, tangan sampai selengan, bisa nyetir. Mobilnya dimodifikasi. Ini anak dari Banyuwangi, Tamat Alia. Menjadi fotografer internasional. Ditemukan oleh gurunya, bapaknya apa? Baru ditemukan, berfasilitasi, kalau enggak bapak ibu yang menjadi mursyid. Betul? Kata yang tadi kan jadi mursyid. Kalau perempuan apa Mas? Mursyid atau mursyida? Mursyida. Sama mursyidnya ya. Jawa selalu bisa bahasa Arab itu ya. Harus difasilitasi oleh bapak dan ibu sebagai mursyid ya. Nah, sekarang dia punya perusahaan las, punya karyawan 5, bukan ABK. Putus cinta 6 kali karena nggak cocok. Saya nggak cocok dia pacarnya nggak ngerti ya. Tapi putus cinta aja. Ada Adit ya Mas. Nah ini tadi. Oke, kalau ini Adit. Ini adik mahasiswa semester 8 Universitas Brawijaya. Ada suara Mas? Boleh suara Mas? Terima kasih. Belajar bahasa tunarungu sebentar ya. Kalau tepuk tangan gini Pak. Nah, coba tepuk tangan dua-duanya, tangan dua. Nah, itu tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Kalau terima kasih. Sambil ngucap nggak apa-apa. Dia akan lihat bibirnya. Kalau ngajar anak tunarungu, bibirnya jangan merah-merah, dia bingung. Itu mau pemangat bingung dia. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, jawabnya sama-sama 2 kali, sama-sama gitu ya. Iya, oke terima kasih udah pinter ya. Kalau nanti punya anak tuli gitu, mesti bisa deh. Itu bahasa udah semua anak mengenal ya. Terima kasih sama. Kalau senang gini Pak, tenang. Oh cuma mepet ya. Senang. Saya ketemu Anda. Sekali. Kalau siapa namamu, siapa namamu?
Kodim. Siapa nama? Kodim. Ya, oke. Nanti kalau memang ada punya bisindo bisa kepada bapak dan ibu. Siapa punya sesuatu narumu? Tuli? Ada yang punya? Ada punya? Oke, besok dicari diajak sekolah. Ya. Dia semester 8 di Fakultas Peternakan. Ya, sudah hampir lulus. Kemarin saya dapat share juga kumlot di Universitas Gajah Mada. Ya, kumlot di peternakan juga. Potensinya mesti ada, yang penting kita harus cari. Ya. Waktu ya? Waktu, oke, Mas. Jadi karena waktu sudah habis, saya kira itu kita bisa dialog sampai jam 12:30 katanya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah memberikan sepenuh hati untuk anak-anak kita. Ya, diterima saja. Terima kasih. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa untuk Pak